Perkenalkan, kami dari kelas 10 E7 akan membuat video tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, tepatnya di wilayah Ngalem-Sari, Desa Printulis, Dukuh Bondowoso, yaitu di Makam Sentono, Pangeran Danang Sari Hadiwiyoso. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Burhanuddin. Saya Naswa Amalia Sasabila. Saya Tiara Zulining Tias. Saya Ria Amanda Pratiwi. Saya Ujula Rizkia Rahma. Saya Muhammad Ali Fisbaulanam. Sejarah singkat tempat ini. Oh, bisa. Sejarah tempat ini tempat cikal bakal namanya Danang Sari, keturunan dari Sultan Demak. Sultan Demak Danang Hadi Sutowijoyo. Terus punya istri selir. Istri selir itu bukan istri prameswari, istri sambungan, tapi nggak boleh ke tempat kerajaan. Jadi mempunyai anak dua, Danang Sari, Danang Sirokol. Yang satunya di Papringan Danang Sirokol, yang Danang Sari di sini. Ya, cukup. Ada apa? Siapa tokoh penting yang pernah berperan di tempat ini? Oh, tokoh penting dulu, tokoh-tokoh yang sudah meninggal di sini. Pertama kali Jamiah NU yang mendirikan mengetahui cikal bakal Danang Sari. Pertama kali nggak ada yang tahu, nggak ada punya keturunan di sini. Kapan tempat ini didirikan atau dibangun? Oh, tempat dibangun itu setelah mendirikan NU, Jamiah NU, baru ditelusuri, dilihat ada makam silsilah cikal bakal, baru ditelusuri sampai ini. Utama tempat ini pada masa lalu. Oh, fungsinya masa lalu banyak sekali. Masyarakat sini itu termasuk tempat sini itu cikal bakal orang yang berjuang zaman penjajah dulu. Ini kan Senopati. Senopati kan apa itu? Perang yang apa itu kalau tentara itu yang berjuang lah, memimpin. Senopati zaman berjuang. Nah, dulu belum ada orang di sini, tempat di sini belum ada orang, belum ada rumah. Terus tempat di sini tinggal di sini. Terus semuanya makam ini anak buah, prajurit. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang mengerti, nggak ada orang sini, kelihatannya nggak ada sambungnya. Apakah tempat ini pernah mengalami renovasi atau perubahan? Oh, renovasi dulu nggak begini. Dulu pohon-pohon rumput, nggak ada orang yang sini, nggak berani. Terus seram lah. Nah, sekarang lama-lama diketahui cikal bakal, baru diperbarui sedikit-sedikit, lama itu. Cara pemerintah atau masyarakat menjaga kelestarian tempat ini? Kalau ini dulu dijaga masyarakat dulu, baru berjalan sedikit-sedikit, masyarakat banyak, akhirnya dipegang sama pemerintahan petinggi Soeharsono 2 tahun, 2 periode itu dipegang sama pemerintah, sama masyarakat, kepala desa, sampai ditelusuri, sampai Demak, sampai dicari silsilah dari siapa, terus turunan siapa, anak siapa, itu baru ketemu sekarang. Terus diperbarui, pertama kali belum ada apa-apa, dikasih cungkup kanggo makam sing pertama itu oleh pabrik kacang Cino saking Kudus sing Wanhu, memberi cungkup sama tempat untuk selanta. Apakah ada cerita unik atau legenda yang berkaitan dengan tempat ini? Oh, banyak cerita unik. Orang-orang ketakutan. Dulu tempat unik sini tuh legenda-legenda itu kalau ada batang kayu jatuh itu nggak ada yang berani ngambil.
Kalau diambil di rumah sampai buat masaknya nggak bisa matang. Nah itu orang sini sampai ketakutan, nggak berani sini. Itu ada unik itu. Dulu mbah-mbahku bilang kalau ada burung terbang di atas makam jatuh lah, mati lah, nggak bisa, nggak ada yang berani di sini, takut. Nah, sekarang sudah kemajuan zaman, sekarang dikasih lampu, dibangun, akhirnya biasa. Bagaimana jumlah pengunjung setiap tahunnya? Ya setiap tahunnya banyak, nggak bisa ngitung aku. Setiap hari Ahad, dari Kemis itu orang yang jarah banyak. Terus setiap hari Ahad orang yang syukuran selamatan jarah kubur itu banyak. Setiap minggunya ada sampai 5-6 setiap minggu. Kalau 1 bulan dikalikan berapa tuh? Kalau 1 tahun banyak lah. Bagaimana peran tempat ini dalam Kalau peran sini sejarah Indonesia itu sebelum penjajahan kan, kalau perang zaman kerajaan itu ya belum dijajah, cuman sudah ada kerajaan baru ada penjajahan akhirnya itu dijajah, akhirnya bersatu menjadi merdeka, inilah singkatnya. apakah ada peristiwa penting yang terjadi di sini? Peristiwa penting banyak, orang-orang masyarakat itu menganggap peristiwa itu penting. Kalau bilang syukuran ke sini mempunyai tujuan, kalau nggak dilaksanakan itu mungkin yang kebanyakan itu mendapat balak atau musibah. Nah itu sering dilaksanakan. Misalnya bilang gini, nanti aku sekolah lulus, aku syukuran ke sini, nggak kamu lakukan, akibatnya ada efek apa musibah, apa penyakit, apa kecelakaan. Itu yang kebanyakan yang banyak itu. Tapi nggak yakin, jangan yakin. Kalau yakin itu berarti nggak yakin kalau Allah kan. Nah itu mitos. Bagaimana kondisi tempat ini dibandingkan dengan masa lalu? Oh, berbeda jauh. Kalau bermasa lalu tuh masyarakat tidak mengenal tempat yang ditempati itu dulu orang yang berjuang. Dulu sak desa Pringtulus itu yang punya ini kan cikal bakal. Pertama kali belum ada rumah, adanya cuman itulah murid-muridnya adalah dari santri-santri itu. Ya, terus akhirnya kelamaan banyak rumah. Mengapa tempat ini dianggap penting untuk dilestarikan? Itu untuk tempat dilestarikan itu harus zaman sekarang itu harus mengenal orang-orang yang berjuang menegakkan agama Islam. Dulu kan zaman Hadi Sutowijoyo kan pun sudah kerajaan Islam kan. Nah, keturunannya sudah Islam, menegakkan keislaman biar menyebar satu-satu. Apa pesan yang bisa dipetik dari sejarah tempat ini untuk generasi muda? Yang dipetik untuk generasi muda itu menyiarkan agama Islam setiap satu bulan sekali itu diadakan ziarah kubur, sholawatan di sini setiap 1 bulan sekali. Itu menyiarkan anak-anak muda biar tahu makam ini fungsinya apa. Nah, biar mengenang orang-orang yang dulu, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang dibuat pengikut kebaikannya, perilakunya. Nah itu biar mengenang, biar tahu anak-anaknya yang baru-baru